Halo semuanya, kembali di Biostory Channel dengan saya Profesor Becky. Di channel ini kita akan bercerita tentang manfaat aplikasi biologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Penasaran dengan isi tema video kali ini? Ayo terus simak ya. Dalam video sebelumnya, Profesor telah menceritakan tentang proses penyerbukan bunga secara biotik. Berbagai jenis serangga seperti lebah madu, kupu-kupu, dan lalat berperan dalam proses penyerbukan secara biotik. Jika kalian belum nonton video penyerbukan bunga oleh lebah, silakan klik link di deskripsi ya. Lebah madu merupakan serangga yang berperan sangat penting untuk proses penyerbukan bunga pada tumbuhan berbiji. Polinator seperti lebah madu berperan sangat penting untuk penyerbukan tanaman komoditi pertanian yang menghasilkan makanan untuk umat manusia. Pada video kali ini, Profesor akan menceritakan tentang si lebah madu. Lebah madu mengambil nektar dari bunga satu. Serbuk sari dari bunga satu terbawa oleh si lebah. Serbuk sari dari bunga satu tersebut jatuh di kepala putik bunga dua dan terjadilah penyerbukan. Jenis spesies lebah madu di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia terdapat sekitar 4 spesies lebah madu yang produk madunya sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Antara lain, Apis cerana, yaitu spesies lebah madu lokal Indonesia yang terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apis mellifera, yaitu spesies lebah madu jenis unggul yang mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1831. Apis dorsata, yaitu spesies lebah liar yang terdapat di wilayah subtropis dan tropis Asia. Apis trigona, yaitu spesies lebah madu yang ukuran tubuhnya lebih kecil, lebih jinak, dan tidak memiliki sengat. Berbeda dengan serangga lainnya, lebah madu merupakan jenis serangga yang hidup bersosial dan hidup dalam satu keluarga besar atau koloni. Lebah madu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Dalam satu koloni terdapat 1 lebah ratu, ribuan lebah pekerja, dan ratusan lebah jantan. Tidak semua jenis lebah memiliki sengat. Hanya lebah ratu dan lebah pekerjalah yang memiliki sengat. Lebah jantan tidak memiliki sengat. Ayo kita bahas lebih detail dari setiap jenis lebah dalam satu koloni. Kita mulai dari ratu lebah terlebih dahulu ya. Dalam satu koloni hanya terdapat 1 lebah ratu. Si lebah ratu memiliki ukuran badan yang paling besar dan paling panjang dibandingkan lebah pekerja dan lebah jantan. Peran utama lebah ratu adalah bertelur yang akan meneruskan generasi lebah berikutnya. Lebah ratu adalah lebah betina satu-satunya yang memiliki indung telur yang dapat berkembang sehingga dapat bertelur. Lebah ratu mampu bertelur sekitar 1.500 sampai 2.000 butir telur per harinya. Selain itu, lebah ratulah yang berperan dalam memimpin satu koloni lebah. Lebah ratu ini mengeluarkan senyawa kimia atau feromon yang dapat mengatur tingkah laku lebah-lebah lainnya. Senyawa feromon yang dikeluarkan oleh lebah ratu berfungsi sebagai alat komunikasi ke lebah-lebah lainnya bahwa dialah si lebah ratu.
Sebenarnya, lebah ratu bukan hanya saja berperan dalam melanjutkan generasi lebah-lebah berikutnya, tetapi juga mengatur jumlah regenerasi lebah pekerja dan lebah jantan. Lebah ratu kawin dengan lebah jantan. Sperma dari lebah jantan disimpan dalam struktur kantung yang bernama spermateka, sehingga lebah ratu dapat mengatur regenerasi jumlah lebah pekerja dan lebah jantan. Telur yang tidak difertilisasi oleh sperma akan berkembang menjadi lebah jantan. Sedangkan telur yang difertilisasi dengan sperma akan berkembang menjadi lebah pekerja. Si lebah ratu ini memiliki masa hidup yang paling panjang dibandingkan dengan lebah-lebah lainnya, yaitu dapat hidup sampai 5 tahun. Dalam sehari-harinya, si lebah ratu dilayani dan diberi makan oleh lebah pekerja. Lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. Ayo kita mulai bahas tentang si lebah pekerja. Lebah pekerja memiliki banyak tanggung jawab pekerjaan untuk keberlangsungan satu koloni. Tugas lebah pekerja antara lain mengumpulkan nektar, memproses dan menyimpan madu, memberi makan dan melayani ratu lebah, memberi makan larva, membuat dan membersihkan sarang. Dalam satu koloni, lebah pekerja merupakan jenis lebah dengan kuantitas paling banyak. Lebah pekerja ini merupakan lebah betina yang tidak dapat bertelur. Ukuran tubuh lebah pekerja adalah yang paling kecil dibandingkan lebah lainnya. Jadi, jika kita melihat lebah bertebangan di bunga, kemungkinan besar adalah jenis lebah pekerja. Madu yang kita konsumsi merupakan hasil jerih payah si lebah pekerja ini loh. Yummy! Ayo kita mulai membahas tentang si lebah drone atau lebah jantan. Jenis lebah ini merupakan jenis lebah jantan. Tugas utama lebah jantan adalah kawin dengan si lebah ratu, sehingga proses regenerasi para lebah terus dapat berlanjut. Dalam satu koloni, jumlah lebah jantan adalah terbanyak kedua setelah lebah pekerja. Ukuran badan lebah jantan ini lebih besar daripada lebah pekerja, tetapi tetap lebah ratu yang ukurannya paling besar dan panjang di antara jenis lebah lainnya. Berbeda halnya dengan lebah pekerja dan lebah ratu, lebah jantan ini tidak memiliki sengat. Semoga informasi tentang lebah ini dapat memberikan pengetahuan yang menarik untuk kalian semua ya. Jadi, kita bukan hanya menikmati madu dari lebah saja, tetapi juga dapat mengenal si lebah madu yang bermanfaat untuk menghasilkan madu yang dapat kita nikmati. Sampai di sini untuk video kali ini. See you on the next video. Bye!